Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Mawi. Di video kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan tentang JavaScript dasar. Nah sekarang kita sudah berada di pertemuan yang ke-8 ya teman-teman. Nah teman-teman harus tetap sabar, tetap enjoy mengikuti materi JavaScript dasar ini ya. Memang JavaScript dasar ini cukup panjang, bisa sampai 90 episode atau 90 materi teman-teman. Jadi tetap sabar ya belajar JavaScript. Insya Allah JavaScript ini akan berguna sebagai bahasa pemrograman di awal-awal teman belajar bahasa pemrograman. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kita lanjut di materi video utama kita. Jam! Oke teman-teman, balik lagi kita di materi JavaScript. Kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman sadari, ini saya baru bangkit dari vakum selama 4 bulan karena memang ada hal yang saya harus kerjakan dan memang agak sedikit menguras tenaga. Nah sekarang insya Allah saya mulai konsisten kembali untuk melanjutkan JavaScript yang sempat saya tinggalkan selama 4 bulan ini. Semoga konsisten ya teman-teman, doakan saja. Nah sekarang kita sudah memasuki JavaScript sesi ke-8 ya teman-teman, atau materi yang ke-8, yaitu tentang if statement ya teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman silakan buka Visual Studio Code-nya yang sudah kita ada proyek JavaScript dasar ya. Di sini saya udah ada berapa nih? Ada 7 ya kalau nggak salah. Terakhir adalah Math ya. Nah sekarang kita bikin baru lagi, buka saja di sini, diklik aja new file, kita tulis if statement titik HTML gitu ya teman-teman, silakan ditulis. Lalu jangan lupa kita tanda seru, lalu element abbreviation seperti biasa, ini sudah standar ya. Kita tulis saja di sini judulnya adalah if statement. Oke, setelah itu lanjut kita nulis script. Oh ya teman-teman, saya pikir dan saya anggap teman-teman sudah bisa lah, karena kita sudah pertemuan 8. Mungkin saya agak sedikit lebih cepat karena memang sudah pertemuan 8, harusnya teman-teman sudah paham lah maksudnya seperti ini. Apa ini namanya HTML file ya, dan pemberian judul juga di sini sama, nanti akan muncul di bagian browsernya gitu. Lalu script di bagian body ini. Seharusnya teman-teman udah lancar lah ya, makanya saya akan lebih cepat untuk materi selanjutnya itu ya teman-teman. Silahkan tulis script lalu di enter aja biar dia ada space untuk menulis pengkodingan kita. Nah sekarang kita akan belajar tentang if statement. Apa itu if statement? If statement adalah sebuah bentuk dasar ya teman-teman, bentuk dasar untuk membuat keputusan. Keputusan apa? Jika suatu keadaan, teman-teman ya, suatu keadaan adalah benar, dalam kurung kita tulis saja true ya, maka akan dilakukan sesuatu gitu ya teman-teman. Ada statementnya, akan dilakukan sesuatu. Nah jika tidak benar, suatu keadaan tidak benar, salah ya teman-teman, atau false, maka keputusan adalah jangan dilanjutkan ya teman-teman. Jadi if statement adalah suatu bentuk dasar untuk membuat suatu keputusan ya teman-teman. Jadi teman-teman akan melakukan suatu keputusan. Nah kalau keputusannya benar, maka akan dilanjutkan dengan sesuatu atau pernyataan di web browser ya teman-teman. Jika suatu keadaan tidak benar, salah, maka keputusan adalah jangan dilanjutkan. Artinya kita akan looping kembali ke asalnya untuk dibenarkan gitu ya teman-teman. Ini salah tadi suatu ya. Itu ya teman-teman, if statement itu adalah seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Kita misalkan mengetahui usia, kita buat variabelnya usia sama dengan misal berapa ya, 21 lah ya, 21. Jangan lupa titik koma. Jika, nah di sini kita tulis if-nya, mulai pernyataan if-nya. Jika usianya berapa, kita tahan dulu, kita tulis kurung awal, lalu console log untuk menampilkan di browser ya teman-teman. Console log ini nanti kita akan tampilkan di browser. Dia akan ada pernyataannya teman-teman. Apa? Misalkan kamu sudah dewasa. Itu ya teman-teman, kamu sudah dewasa. Jangan lupa titik koma. Nah kita isi teman-teman if-nya apa nih di sini. If-nya adalah misal usia kan, pakai usia, karena kita ngambil dari sini. Jika usianya adalah, ada pernyataannya teman-teman, lebih dari berapa, misalkan 18.
Ini kita tutup aja ya teman-teman ya. Kita tutup, kita besarkan. Lalu jangan lupa kita ke browsernya, kita lihat, kita biasa inspeksi atau inspection kalau bahasa Inggris. Kita lihat di elemen, lalu lihat kita konsol seperti apa. Kamu sudah dewasa ya teman-teman. Nah, pernyataannya adalah kamu sudah dewasa. Karena kenapa? Jika di usia 18, maka kamu sudah dewasa. Karena umur kita 21. Artinya, kita menentukan variabelnya adalah usia, sekarang misal 21. Nah, sekarang usianya sudah di atas 18. Nah, di usia 18 ini pernyataannya apa? Pernyataannya adalah kamu sudah dewasa. Itu. Karena kita 21, berarti pernyataannya benar ya teman-teman. Kita di atas 21. Kita di atas 18, maaf. Usianya 21. Jadi sekarang kita sudah dewasa. Kalau misalkan kita tulis berapa nih? Misalkan di bawah 18, misalkan 16 ya. 16, maka dia tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Karena dia tidak ada di pernyataan ini ya teman-teman. Karena kita nulisnya 16, tidak ada di pernyataan ini, maka dia kosong isinya. Kalau kita ubah misalkan jadi 19, akan muncul kamu sudah dewasa, gitu ya teman-teman. Tuh, gitu. Jadi kalau kita menyatakan statement di usia 18 ke atas, maka itu usianya adalah kamu sudah dewasa, gitu ya teman-teman. Kalau kita misalkan di sini usianya baru 16, di sini tidak ada pernyataan apa-apa ya teman-teman, kosong. Itu maksudnya ya. Itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah dewasa. Lanjut, semisal kita menyatakan bahwa oh ternyata dia masih anak-anak. Gampang aja teman-teman. Jadi kita tulis else, lalu dia tidak usah pakai kurung ini ya teman-teman. Kurung biasa, kurung seperti ini. Tidak usah, langsung dia kurung berawal. Karena dia sudah menyatakan else. Lalu ini kita copy aja yang bagian sini. Yang bagian sini kita copy, taruh sini. Lalu ini kamu masih anak-anak, kita pernyataannya adalah masih anak-anak, gitu ya teman-teman. Maksudnya apa bang? Jadi kalau ketika sekarang kita usianya 21 nih, dan kita membuat pernyataan jika usia di atas 18, maka kamu dikategorikan berumur sudah dewasa. Akan tetapi, dan di sini tidak ada keterangan, maka kamu masih anak-anak, gitu ya. Akan tetapi, else, di sini tidak ada keterangan ya, tidak ada keterangan usianya, maka kamu dianggap masih anak-anak, gitu ya. Harusnya yang muncul adalah kamu sudah dewasa, karena kita mencantumkan umurnya adalah 21. Oke, tidak ada perubahan, kamu sudah dewasa. Coba ditulis, misalkan di bawahnya adalah, di bawah 18 ya teman-teman, 17. Seharusnya dia akan menulis kamu masih anak-anak. Nah, gitu ya teman-teman. Kamu masih anak-anak. Itulah fungsi dari if statement. If dan else. Selain itu, kita juga bisa menyisipkan, ini ya teman-teman, ini kita copy aja, kita taruh di tengah. Namanya adalah else if ya teman-teman. Else if. Nah, ini seandainya kita naikkan lagi. Nah, ini kita misalkan umurnya 0 ya teman-teman. Misalkan umurnya adalah 0. Nah, karena kita membuat 3 pernyataan, karena umurnya 17, maka dia tidak masuk ke area pernyataan ini ya teman-teman. Ialah masuknya pernyataan yang ini, kamu masih anak-anak, gitu ya teman-teman. Gimana kalau misalkan 0 atau dia belum lahir? Ini kita tulis ya, kamu belum lahir, maaf. Maka di sini harus ditulis minus ya teman-teman, karena kita belum lahir, misalnya -2, belum lahir gitu ya. Maka harusnya pernyataannya adalah masuk ke ranah sini. Tuh, kamu belum lahir, gitu ya teman-teman. Berdasarkan variabelnya, tipe datanya kita tulis seperti apa. Jika -2 berarti dia masuknya pernyataan else if, artinya kamu belum lahir. Jika misal kita tulis di bawah 18, misalnya 15, maka dia masuk ke pernyataan kamu masih anak-anak. Itu ya teman-teman, kamu masih anak-anak. Dan jika ini kita tulis 21 atau 20 lah, 21, maka kamu sudah dewasa. Saya beri satu contoh lagi teman-teman, misalkan usia kita sudah tua. Ini kita copy aja ke bawah, kita kasih enter aja. Lalu ini kita tulis misalkan kalau tua berapa ya, 65 kali ya, 65 70 deh, udah jompo. Kamu sudah jompo, kita ganti jompo. Kita tulis di sini else, kamu sudah jompo. Kita menulis 20, artinya kamu sudah dewasa. Kita tulis misalkan 72.
Kok masih kamu sudah dewasa? Seharusnya kan sudah 72 itu artinya jompo ya. Iya, karena kita menyatakan jompo ini else if. Kita harus berubah dulu posisi dia menjadi if ya teman-teman. Karena dia angkanya paling tinggi. Artinya apa? Artinya ini kita ubah menjadi statusnya if. Kita pindahkan saja ke atas, ke sini ya teman-teman. Pindahkan saja ke atas, lalu kita enter. Ini kita hapus else-nya dan kita pindahkan ke sini. Ke mana? Ke yang usia 18 tadi. Cuma tukeran aja teman-teman. Dia yang usia 70 dinaikkan dan tidak ada if else-nya. Dia statusnya menjadi if. Coba kita ubah. Coba kita lihat hasilnya, kamu sudah jompo. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia angkanya lebih tinggi, maka kita harus pindahkan dia adalah yang if. Hierarkinya adalah dari paling tinggi, lalu ke bawahnya else if itu adalah yang paling rendah. Gitu ya teman-teman, lebih enaknya. Jadi itulah pernyataan if statement ya teman-teman. Itulah contoh dari if statement gitu ya teman-teman. Saya akan berikan satu contoh lagi, semisal ini kita ini dulu ya, kita tutup. Caranya gimana? Kita kasih, ini kita matikan dulu. Kita kasih garis miring, lalu juga di sini kan bintang, lalu di sini juga garis bintang, garis miring. Oke, sudah mati ya teman-teman statusnya yang sebelah sini. Lalu kita buat contoh satu lagi, misal di atasnya aja deh, di sini ya, di atasnya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah variabel let online sama dengan true misalkan. Di sini kita akan mencoba, jangan lupa titik koma, mencoba tentang tipe data boolean ya teman-teman. Kita tulis aja misalkan jika dalam kurung kita online ya, kita sedang online kurung kurawal, maka ini aja teman-teman, kita copy aja ya konsol lognya. Maka kamu sedang online gitu ya teman-teman. Kita ada variabel online. Nah, online itu adalah benar. Jadi jika kita online maka tampilannya benar, kita sedang online. Kita ini refresh tuh, kita sedang online. Ini kita copy aja ya teman-teman, sip, ganti dengan else, dan online ini kita hapus karena sudah ada else. Di sini kita offline. Variabelnya ada let online. Kita sedang online adalah benar. Benar, kita sedang online. Jika kita online, maka kamu sedang online. Jika kita kecuali tidak ada di sini keterangannya, pernyataannya, maka kamu sedang offline. Gitu ya. Ini sudah benar, kita sedang online. Nah, ini kita tulis false. Karena kita boolean ya ini ya, true and false. Kita tulis false. Maka seharusnya dia masuk ke pernyataan ini. Karena online adalah salah. Dia tidak online, dia sedang offline. Gitu ya teman-teman, ini contoh kecil dari if statement untuk yang kategori tipe data boolean. Dan ini adalah untuk kategori if else tipe data string. Kita matikan dulu, sama kita matikan dengan tanda bintang garis miring. Nah, ini kita hidupkan lagi. Gitu. Inilah contoh dari if statement, dan ini yang contoh pertama adalah tentang if statement sebuah usia. Kita lebarkan, if statement adalah suatu bentuk dasar untuk membuat keputusan. Jika keadaan adalah benar, true, maka akan dilakukan sesuatu, akan ada pernyataan. Gitu ya teman-teman. Jika suatu keadaan tidak benar atau keliru, maka keputusan adalah jangan dilanjutkan atau diulang kembali. Gitu ya teman-teman. Itulah materi kita hari ini tentang if statement. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya.